Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa meneruskan kembali pengajian kita, yaitu kitab Safinatun Najah. Baik, dalam hal ini pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang segala sesuatu yang suci yang keluar dari benda yang sifatnya najis atau sesuatu atau hewan yang sifatnya najis. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita mulai atau melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Safinatun Najah, yang kemarin kita sudah membahas tentang hal-hal yang membatalkan tayamum, dan kita sudah masuk pada yang bab baru. Sebelum kita bacakan, baiklah kita awali kajian kita pada pertemuan kali ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain. Amin. Faslun utawi iki kono fasal suwiji alladzi utawi barang yadharu atau yadhuru kang suci opo alladzi minan najasati saking pira-pira barang kang najis iku salah satu ono telu. Jadi segala sesuatu yang bisa suci dari sesuatu yang najis itu secara umum ada tiga. Yang pertama itu adalah al-khamru. Al-khamru yaitu khamr idza takhallalat ing dalam nalikane dadi cuka apa khamr binafsiha kelawan awak dhewene khamr. Yaitu pertama adalah khamr. Khamr itu segala sesuatu yang kullu muskirin. Jadi segala sesuatu yang bisa membuat orang itu mabuk. Walau min nabirit tamri, walaupun itu dari sebuah perasan anggur. Jadi itu bukan hanya perasan anggur, masih banyak yang lain. Jadi anggur itu diperas, diambil airnya untuk dijadikan khamr. Cuman biasanya dari perasan anggur dia akan berubah menjadi pada prosesnya pertengahan antara cuka dan khamr. Pertengahan antara perasan dan khamr dan cuka itu nanti akan menjadi yang namanya khamr. Nah, itu dinamakan dengan kullu muskirin, itu yang dinamakan khamr. Jadi tengah-tengah antara perasan baik anggur, baik itu air kelapa, itu semuanya apabila didiamkan mulai dari perasan sampai dia menjadi cuka, tengah-tengahnya itu dinamakan dengan khamr, dan itu bisa memabukkan. Tuh. Jadi itu bisa suci apabila jadi khamr. Jadi dari perasan terus kemudian menjadi khamr. Lah, khamr ini kan hukumnya najis. Itu bisa suci apabila dia berubah menjadi cuka yang tidak memabukkan atas kondisinya sendiri, dibiarkan tanpa dicampuri. Biasanya orang itu kalau mau menjadikan cuka dari perasan anggur ataupun kelapa, jadi kelapa itu biasanya bukan kelapanya, biasanya air dari pohon kelapa, jadi bunga kelapa itu biasanya dipotong, dibiarkan itu netes. Itu kata sebagian orang itu dinamakan dengan legen. Jadi dari air legen itu apabila didiamkan lama-lama dia akan menjadi cuka. Cuman antara perasan tetesan pertama, air yang dikumpulkan dari kelapa atau perasan anggur,
itu tengah-tengah antara perasan anggur menjadi cuka, tengah-tengahnya itu dinamakan dengan khamar. Lah khamar itu najis, tapi ketika sudah berubah menjadi cuka itu juga sudah suci dan boleh dikonsumsi. Jadi yang pertama itu apabila khamar ketika berubah menjadi cuka karena dengan sendirinya. Tapi apabila pada posisi habis diperas kemudian dikasih campuran sesuatu biar cepat menjadi cuka, itu tidak suci, dia akan tetap najis walaupun berubah menjadi cuka. Jadi dari perasan anggur khamar kemudian menuju ke cuka, dia tetap najis karena dicampuri. Apabila dia berubah dengan sendirinya, maka dia akan tergolong sesuatu yang suci dan boleh dikonsumsi. Jadi yang pertama itu adalah khamar ketika berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Kemudian yang kedua itu adalah jildul maitati wa jildul maitati lan kulite hayawan idza tubiqa ing dalem nalikane den samak. Disamak itu istilahnya difermentasi, gampangannya itu ya disamak, bahasanya memang disamak, setahu saya memang bahasanya disamak. Jadi semua kulitnya binatang apabila sudah disamak baik itu binatang yang boleh dimakan ataupun hewan yang tidak boleh dimakan kecuali anjing dan babi. Kalau anjing dan babi itu walaupun kulitnya sudah disamak tetap tidak bisa dikonsumsi. Kalau merupakan hewan yang bisa dimakan, kalau dari hewan yang sudah dimakan, kalau dari hewan yang bisa dimakan dan juga disembelih dengan baik, maka kulitnya itu setelah disamak itu boleh dimakan. Tapi kalau dari hewan yang tidak bisa dimakan atau haram untuk dimakan seperti kulit singa, itu benar suci tapi tetap tidak diperkenankan untuk dimakan. Jadi kalau dijadikan jaketnya kemudian digunakan untuk melaksanakan sholat sah dan suci, cuman tidak boleh dimakan karena kulit singa, kulit hewan-hewan yang lain, kulit ular walaupun setelah disamak dia menjadi suci sah digunakan untuk sholat, cuman tetap tidak boleh dimakan karena asalnya memang dari hewan yang tidak bisa dimakan. Terus kemudian seluruh kulit itu tadi mengecualikan seluruh kulit yang memang sudah tidak bisa najis dari sananya, seperti yang tadi saya katakan, seperti kulitnya anjing, kulitnya celeng ataupun babi. Celeng itu babi hutan ataupun babi yang biasa dikonsumsi itu walaupun disamak itu tetap tidak ada manfaatnya untuk dikatakan suci, tetapi hukumnya tetap najis. Kemudian yang menjadi catatan sekarang, semua hewan yang bisa dimakan itu tidak boleh disembelih kecuali untuk dimakan saja. Jadi haram hukumnya apabila menyembelih hewan yang bisa dimakan hanya tujuannya untuk mengambil kulitnya atau dagingnya untuk dijadikan hewan buah. Misal kita menyembelih kelinci, menyembelih kambing, dagingnya diambil untuk dijadikan perangkat singa, itu tidak boleh karena merupakan hewan yang bisa dimakan, hukumnya haram.
Sementara untuk hewan yang tidak bisa dimakan itu tidak boleh disembelih secara mutlak walaupun hanya untuk diambil kulitnya, kecuali untuk hewan-hewan yang memang sudah dinaskan untuk boleh dibunuh seperti ular, kalajengking, itu boleh, tidak apa-apa dibunuh karena memang sudah ada nas yang memperbolehkan untuk dibunuh. Jadi tidak sembarangan orang itu boleh membunuh sesuatu kecuali ada tujuan yang memang lebih maslahat. Yang jelas catatannya semua hewan yang bisa dimakan itu tidak boleh disembelih kecuali hanya untuk dimakan saja. Jadi kalau tujuannya selain untuk dimakan, seperti dia menyembelih hanya untuk mengambil kulitnya atau hanya untuk mengambil dagingnya untuk dijadikan umpan hewan buruan, itu juga hukumnya haram. Begitu juga hewan-hewan yang dilarang untuk dimakan, maka semuanya itu tidak boleh dibunuh kecuali memang ada nasnya untuk dibunuh. Seperti apa? Ya seperti itu tadi yang saya katakan, gagak, terus kemudian gagak, ular, itu boleh karena memang ada nasnya untuk dibunuh, artinya diperbolehkan untuk dibunuh. Nah dari sini bisa kita lihat bahwasanya hukum Islam itu sendiri juga memperhatikan kelestarian lingkungan. Nah, jadi perburuan itu dibatasi oleh hal ini. Jadi tidak semuanya itu boleh dibunuh kecuali ada niatan-niatan yang mulia di sana. Kemudian karena tadi berubahnya air, berubahnya khamar menjadi cuka, itu yang pertama. Berubahnya khamar menjadi cuka dengan sendirinya. Kemudian yang kedua itu adalah kulitnya binatang ketika sudah disamak. Ya. Kemudian yang ketiga yang merupakan sesuatu yang bisa suci dari benda najis itu adalah wama soro hayawanan. Wamalan hewan soro kang dadi apa ma hayawanan itu hayawan. Jadi segala hal yang muncul dari benda najis dan menjadi hewan yang lain, seperti dut atau set, jadi ulat yang keluar dari bangkai, itu hukum ulat itu suci, tidak najis. Tapi suci belum berarti bisa dimakan, tapi yang jelas hukumnya itu suci. Jadi ada tiga segala hal yang bisa suci dari benda najis. Pertama, khamar hukumnya najis. Khamar itu apa? Segala sesuatu yang memabukkan itu khamar ketika berubah menjadi cuka dengan sendirinya tanpa ada campuran. Kemudian yang kedua itu adalah kulitnya binatang, kulitnya bangkai ketika sudah disamak. Jadi bangkai itu najis, kulitnya juga najis, tapi kulitnya apabila sudah disamak itu suci. Dan tapi untuk masalah sucinya bisa dimakan atau tidak, kita lihat apabila dari binatang yang bisa dimakan dan sudah disembelih dengan sempurna, maka kulitnya setelah sudah disamak itu boleh dimasak lagi. Tapi apabila dari binatang yang tidak boleh dimakan, maka tetap hukumnya tidak boleh dimakan walaupun sah digunakan untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang ketiga itu adalah sesuatu yang hewan lain yang muncul dari hewan yang najis. Jadi segala sesuatu yang menjadi hewan, seperti halnya set atau ulat yang keluar dari bangkai, ulatnya itu hukumnya suci. Terus kemudian untuk ulat yang dari makanan, ulat yang dari buah-buahan, ya, kalau itu suci, hukumnya kan suci. Apakah boleh dimakan atau tidak? Kalau itu dipisah dari buahnya, terus kemudian dimakan ulatnya saja, itu hukumnya haram, tetap tidak boleh dimakan. Tapi kalau pada saat menempel kemudian kita makan, pada saat menempel kita tidak tahu, kita makan dan kita tidak sengaja memakannya, maka itu tergolong sesuatu yang dilupakan anu diampuni, artinya tidak haram. Jadi kalau dimakan dengan buahnya, jadi buahnya sudah busuk kemudian dimakan saja, tidak apa-apa walaupun ada ulatnya, yang penting kita itu tidak jijik.
Jadi intinya ada 3 segala hal yang bisa suci dari sesuatu yang najis. Pertama, khamar ketika berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Kemudian kulitnya binatang, kulitnya bangkai ketika sudah disamak. Dan yang ketiga itu adalah hewan yang tumbuh atau yang muncul dari hewan yang lainnya walaupun dia sudah menjadi bangkai. Kemudian secara umum ada beberapa penjelasan. Segala sesuatu itu dikategorikan ada kalanya dia itu adalah tergolong hewan, baik itu bisa berbicara atau bisa berpikir ataupun tidak, itu hewan. Apa itu hewan? Segala sesuatu yang memiliki ruh, segala sesuatu yang memiliki ruh itu dinamakan hewan. Kemudian yang kedua itu tergolong benda padat atau jamadat. Jamadat, apa itu jamadat? Yaitu segala sesuatu yang tidak memiliki ruh. Segala sesuatu yang tidak memiliki ruh. Asalnya juga bukan hewan, jusnya juga bukan tergolong hewan, artinya tidak memiliki ruh. Dan segala sesuatu yang keluar darinya itu bukan juga merupakan hewan. Dan yang terakhir itu adalah hublat, sesuatu lebihan yang tidak juga bukan merupakan jamatan, bukan benda padat, dan juga tidak memiliki ruh. Apa itu? Seperti segala sesuatu yang keluar dari hewan, seperti darah, itu tergolong hublat. Cuman hukum untuk kalau hukumnya, secara hukumnya seluruh hewan itu suci hukumnya, kecuali anjing, babi yang memang sudah ada nasnya. Kemudian untuk jamadat semuanya hukumnya suci, seperti tanah, batu, pepohonan, itu semuanya hukumnya suci, hukumnya suci. Sementara untuk hublat, sesuatu yang tidak tergolong jamadat, tidak tergolong hayawan, itu mempunyai 3 hukum. Pertama, apabila sesuatu yang keluar merupakan perubahan dari perutnya binatang dan berubah menjadi sesuatu yang lebih jelek, berubah menjadi lebih jelek, maka itu dihukumi najis, seperti halnya darah. Itu kan sesuatu yang keluar dari hewan, perubahan yang terjadi di dalam diri hewan dan berubah menjadi sesuatu yang lebih jelek, seperti halnya darah. Itu hukumnya najis. Tapi apabila sesuatu itu tidak berubah, jadi sudah berada di dalam hewan sendiri dan tidak tanpa proses perubahan. Kalau darah itu kan proses dari makanan suci berubah menjadi darah. Itu kan sesuatu yang najis karena berubah menjadi sesuatu yang lebih jelek. Tapi kalau memang sesuatu air yang tanpa ada perubahan seperti halnya keringat, itu hukumnya suci tanpa ada problem. Jadi keringat itu ya memang kondisi tubuh di dalam air, ya keluarnya tetap air kan. Jadi tetap air, walaupun itu berubah cuman warnanya, rasanya lebih asid, itu dianggap tidak berubah. Seperti halnya keringat itu sendiri, itu hukumnya juga suci. Jadi bukan hanya keringat, terus kadang segala sesuatu yang basah. Cuman biasanya segala sesuatu yang basah yang keluar dari manusia ya, setahu saya dinamakan dengan keringat, itu hukumnya suci. Kemudian untuk segala sesuatu yang keluar dari diri manusia dan itu tergolong bagus, maka itu juga hukumnya suci. Kalau perubahannya itu menjadi lebih jelek, hukumnya najis, seperti halnya darah, kotoran, kencing, itu kan lebih jelek, itu hukumnya najis. Kalau keluarnya lebih dianggap lebih baik, itu seperti halnya berubah menjadi susu, kemudian berubah menjadi air mani, itu juga tergolong suci. Kemudian catatan yang lainnya adalah segala hal yang terpisah dengan dari hayawan itu hukumnya sama seperti bangkainya. Jadi segala sesuatu yang terlepas dari hayawan sama seperti bangkainya. Jadi misal giginya singa dilepas, ya kan, giginya singa dilepas dijadikan kalung, maka kalau
karena hukumnya sama seperti bangkainya, maka hukumnya itu najis. Jadi tidak sah digunakan untuk melaksanakan sholat. Jadi taringnya singa dijadikan kalung kemudian digunakan untuk melaksanakan sholat, itu tidak sah. Karena hukumnya segala sesuatu yang terpisah dari hewan itu sama seperti bangkainya. Jadi kalau bangkainya najis, ya berarti najis. Kalau bangkainya najis, ya berarti najis. Kalau manusia bangkainya kan tidak najis, suci, ya berarti apa yang terpisah itu tetap suci. kecuali illa sya'ra ma'kul, kecuali bulu binatang yang bisa dimakan, itu suci hukumnya. Itu suci. Jadi kecuali ini bulunya binatang yang bisa dimakan, itu suci. Jadi kayak apa tadi, laron ketika dia sudah menjadi bangkai, maka serpihannya itu hukumnya tetap najis. Terus kemudian apalagi ya seperti tadi. Jadi segala sesuatu yang terpisah dari hewan hukumnya sama seperti bangkainya. Yang dikecualikan itu adalah bulunya binatang yang bisa dimakan. Itu saja yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Banyak yang sudah saya jelaskan. Pertama, intinya adalah segala sesuatu yang bisa menjadi suci dari sesuatu yang najis itu ada 3. Khamar, segala sesuatu yang memabukkan atau dinamakan dengan khamar ketika berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Yang kedua itu adalah seluruh kulit binatang, seluruh kulitnya bangkai ketika sudah disamak, kecuali bangkai yang memang sudah dinajiskan, bangkai binatang yang sudah dinajiskan seperti najisnya bangkainya babi, anjing, itu walaupun disamak tetap tidak suci. Kemudian hewan yang muncul dari hewan yang lain, dari bangkai binatang yang lain, itu juga hukumnya suci, seperti halnya ular yang keluar dari bangkai binatang yang dinamakan oleh orang itu sep, itu hukumnya suci. Terus proses pembunuhan binatang itu tidak serta-merta diperbolehkan. Untuk binatang yang bisa dimakan itu boleh dibunuh atau disembelih, kecuali hanya untuk dimakan. Selain itu tidak boleh. Untuk binatang yang dilarang dibunuh, maka itu tidak boleh dibunuhnya walaupun ada tujuan untuk mengambil kulitnya. Jadi hukum membunuhnya itu dihukumi haram. Dan semua tadi yang sudah saya jelaskan. Itu saja yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat dan dijadikan ilmu yang barokah. Kita akhiri dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.